Dulu gue pernah deket sama satu cewek. Jadi awal tuh kan gini. Dulu pas gue kelas 9, ada murid pindahan dari sekolah lain yang duduk di samping gue. Di sekolah gue duduknya emang kagak pasang-pasangan gitu sih. Tapi si murid pindahan ini duduk di bangku sebelah gue. Pas hari pertama tuh murid masuk, dia ngenalin diri. Halo, nama aku Alisa, pindahan dari... Pokoknya kayak perkenalan pada umumnya gitu lah. Pas di hari pertama itu, si Alisa ini dikerumuni banyak orang cuy. Kata gue pas itu ya wajar-wajar aja. Karena ya emang udah tradisi cuy. Kalau ada anak baru pas dikerumuni banyak orang. Gue sebenarnya pas itu juga pengen nimbrung. Tapi karena tugas MTK gue buat hari ini itu belum selesai. Jadi daripada ikut dan nimbrung, mending gue ngerjain tugas gua. Terus singkat cerita kan bel masuk jam pelajaran pertama kan udah dimulai tuh. Sebelumnya itu masih jam wali kelas ya. Jadinya teman-teman sekelas gua udah pada duduk di tempatnya masing-masing tuh. Pas semuanya udah pada duduk, gua ngeliat kalau si Alisa ini kayak ngeliatin gua gitu cuy. Tapi bukan ngeliatin baik-baik, tapi kayak sinis gitu sama gua. Tapi pas itu kagak gua pikirin karena gua masih sibuk ngerjain tugas gua yang masih belum selesai. Terus pas jam istirahat, gua kan main HP tuh di kelas. Tapi si Alisa ini ngeliatin gua sambil makan bekal dia. Karena di situ gua sadar, jadi ya biar suasana gua sama teman sebelah gua ini kagak canggung. Jadi gua kenalin diri, aku Rena. Gua sambil nyodorin tangan gua gitu. Terus dia jawab, aku Alisa. Terus dia balas sodoran tangan gua. Simpelnya ya kayak jabat tangan gitu. Di situ cowok-cowok di kelas gua langsung pada sini ngeliat gua gitu. Tapi di situ kagak gua pedulin banget sih. Cowok-cowok pada kayak gitu karena ya si Alisa ini cakep cuy, cakep banget malahan. Terus singkat cerita kayak esokan harinya, sebelum bel mapel pertama bunyi, gue kan lagi nyantuy itu nge-scroll TikTok. Terus gua kagak sengaja ketemu toko jual akun MLBB termurah yaitu Tommy Store Market. Gua ngeliat udah akunnya bagus, murah, udah pasti aman cuy. Pas gua lagi asik-asik nge-scroll, tiba-tiba si Alisa ini ngomelin gua. Dia ngomong gini, "Ren, jangan main HP di sekolah, kan dilarang." Terus gua dengan santai ngejawab, "Belum bunyi bel, santai aja." Terus tiba-tiba HP gue ditarik paksa sama si Alisa dan dia ngomong, "Jangan keseringan scroll TikTok, ntar kamu udah bego, malah tambah bego." Terus gue jawab, "Ya udah iya Alisa." Singkat cerita sampai hari kelulusan gue sama si Alisa ini kagak begitu dekat. Tapi dia tiap hari selalu ngomelin gue juga bingung kenapa dia serese itu ke gue. Padahal gue kagak inget gue punya salah apa sama dia. Emang personal betul. Terus singkat cerita gue masuk SMA yang bisa dibilang SMA favorit. Jadi yang gak heran kalau si Alisa juga daftar di sini karena si Alisa ini juara umum di SMP kemarin. Tapi gak seperti yang gue sangka, rupanya gue sekelas lagi sama si Alisa. Duduk ya di sebelahan pula. Pas di hari pertama sekolah itu, dia langsung ngoceh-ngoceh ke gue. Dia ngomong kayak, kok kita sesekolah, kok kita sebelahan, kok pokoknya banyak lah ya. Di hari pertama itu gue kagak bawa buku sama sekali cuy. Karena kan biasanya di hari pertama sekolah itu kan free tuh. Soalnya pas MPLS kemarin kakak OSIS bilang di hari pertama cuma pengenalan doang. Tapi kenyataannya pas di hari pertama gue malah belajar. Di situ gue bingung mau ngapain. Gue masih belum akrab sama teman sekelas gue yang lain. Jadi ya mau nggak mau gue harus minta tolong sama si Alisa karena ya gue cuma kenal dia doang. Sah, oi sah. Boleh nggak kita berdua? Aku nggak bawa buku. Terus dia jawab, ya boleh, tapi jangan berisik ya. Gara-gara kejadian itu, gue jadi agak mengenal si Alisa ini cuy. Hasil penilaian gue, si Alisa ini orangnya ambis parah cuy. Tapi dia kagak bisa percaya sama orang lain. Contohnya beberapa minggu setelah hari pertama, kan ada tugas kelompok tuh. Dia kagak ada bagi-bagi tugas gitu cuy sama kelompoknya, tapi semuanya dia yang ngerjain sendiri. Gue bisa tahu karena ada teman gue yang sekelompok sama si Alisa ini. Terus nggak cerita, pas sekolah gue ngadain event 17-an di sekolah gue, kan ada lomba ngias kelas tuh. Awalnya teman-teman gue pada semangat cuy. Tapi lama-kelamaan kayak berkurang gitu anggotanya. Satu persatu pada pulang cuy. Pas lagi ngiasnya itu, gue awalnya juga ikutan cabut. Pas gue udah sampai rumah, gue inget kalau botol minum gue ketinggalan di sekolah.